Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PBA, ahlan wa sahlan di episode perdana podcast kebanggaan kita Arabiyatun Nabi Madura. Podcast ini adalah ruang suara pertama Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Madura yang lahir dari semangat, kreativitas, dan kecintaan kita terhadap bahasa Arab. Huna nabda hutwatan jadidatan, hutwatan sogiratan fis sawt, walakinnaha kabiratun fil athar. Dan hari ini bukan sekedar peluncuran podcast, tetapi awal dari gerakan intelektual mahasiswa PBA di era digital. Dan di sini kita juga akan belajar bersama, berproses bersama, dan membuktikan bahwa mahasiswa PBA UIN Madura bukan hanya mampu di bidang bahasa Arab, tetapi juga mampu berkarya, berinovasi, dan membangun identitas profesionalnya. Karena bahasa Arab bukan sekedar mata kuliah, lakinnaha huwiyatan wasiqatan warisalatan. Dan hari ini merupakan sejarah baru, episode pertama, langkah pertama menuju perjalanan panjang Arabiyatun Nabi Madura ke depan. Dan di sini saya Nakia yang akan menemani Sobat PBA dalam setiap percakapan inspiratif di podcast ini. Dan tentunya kita tidak sendiri, melainkan hari ini sudah hadir bersama kita sosok inspiratif Ibu Kaprodi PBA tercinta Ibu Maisarah yang nantinya akan berbagi cerita, pengalaman, serta visi besar untuk PBA ke depannya. Ya, langsung saja di sini untuk pertama, sebelum kita memasuki ke obrolan yang lebih jauh, boleh kita kenalan dulu dengan Ibu Maisarah selaku narasumber kita pada hari ini untuk bisa menceritakan bagaimana sih latar belakang pendidikan Ibu sehingga sampai sekarang sudah menjadi Kaprodi PBA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an bil lughatil arabiyyah wa ja'alaha lil ummatil islamiyah huwiyyah humaziyah. Thumma salatu wassalamu ala azkal bashariyah sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairul bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawil manzilati rafi'ah wal makanatil aliyah amma ba'd. Innahu lamin dawa'i sururi an akuna ma'akum al-yawm haliyan fi hadha liqa' fi hadhihi al-munasabah al-karimah dimna barnamij podcast Arabiyatuna Bimadura. A'tazu bihi shakhsiyan wa a'tazu bihi kajuz'in min qismi ta'lim al-lughatil arabiyyah. Saya sangat bangga sekali dengan podcast perdana ini, tampilan perdana dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab di program podcast kita. Alhamdulillah. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik. Perjalanan saya di dunia pendidikan bahasa Arab ini tentu bukan sesuatu yang instan ya. Saya tentu mengenal bahasa Arab ya ketika ngaji ya, waktu masa kecil dulu ketika ngaji, di situ melihat huruf-huruf apa bahasa Arab gitu ya. Kebetulan saya suka rajin ngaji gitu waktu kecil gitu. Pokoknya pagi sekolah SD, kemudian lanjut madrasah ya, madrasah di sini sekolah apa itu, sekolah Arab ya, sekolah diniyah ya. Kemudian maghrib itu rutin ngaji gitu karena orang tua marahin kalau nggak ngaji. Nah di situ pas saya suka, maunya intens, nggak tahu suka gitu dengan huruf-huruf Arab itu suka. Kemudian di madrasah pun juga suka dengan nahwu sorof gitu. Kemudian ya mondok gitu ya, mondoknya lama, nggak hanya lebih dari 6 tahun gitu kan, selalu berkutat dengan bahasa Arab gitu. Kemudian mondoknya pernah di Pondok Salaf, pernah juga di Pondok Modern. Nah, kemudian ya ke Al-Azhar, ya, S1 Al-Azhar ya memilih jurusan bahasa Arab. Kemudian S2-nya di UIN Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, pendidikan bahasa Arab, dan S3-nya di UIN Maliki Malang, S3 pendidikan bahasa Arab. Jadi semuanya bahasa Arab, terus berkutat dengan bahasa Arab. Sehingga saya mengambil perumusan bahwa bahasa Arab ini ya ruh, bagian daripada ruh kita, baik itu secara spiritual juga bahasa peradaban. Bagaimana ketika kita bicara membaca sejarah, bagaimana ternyata peradaban manusia itu
diawali dari bahasa itu sendiri, dan yang tertua adalah bahasa Arab. Oke, kan dari awal nih Ibu sudah belajar bahasa Arab mulai dari di pondok, kemudian kuliah S1 sampai S3 pun bahasa Arab ya. Nah, kan di sini ada pondok, kemudian luar negeri dan juga kuliah. Kira-kira apa nih perbedaannya Ibu belajar bahasa Arab dari ketiganya gitu Ibu? Ya, kalau di pondok bagi saya itu tahapan saya banyak berbicara, meningkatkan kompetensi saya, baik itu istima, kalam, qiraah, kitabah, baik itu saya banyak mendengar, saya banyak berbicara, saya banyak membaca literatur, dan saya banyak menulis. Disitulah latihan saya untuk melatih soft skill, dan kebetulan waktu di pondok, misalnya ketika saya di Gontor, saya banyak ikut lomba-lomba pidato, gitu Masya ya. Allah. Lomba. Kemudian saya juga suka nulis diary. Diary saya itu berbahasa Arab, sampai saya curhat, misalnya saya ingin, kan ngadu ke Allah gitu ya, misalnya punya masalah gitu ya. Itu saya coba dengan bahasa Arab. Semuanya saya melatih diri saya untuk bisa mahir dalam bahasa Arab dengan kekuatan 4 keterampilan tadi, baik secara mandiri maupun tuntutan dari pondok, karena pondok saya di Gontor Putri kebetulan bilingual ya, jadi bahasa Arab, bahasa Inggris all time, 24 jam, for 24 hours gitu ya. Masya Allah, Ibu saya insecure sekali. Iya. Jadi ini Jadi- untuk mahasiswa PBA, Iya. kalau mau belajar bahasa Arab bukan cuman belajar tapi diary aja nulis pakai bahasa Arab gitu, biar cepat terasah gitu skillnya ya Ibu. Ini pembelajaran buat kita Ibu, baru tahu gitu. Jadi ketika di pondok gitu ya, saya 4 maharoh tadi, 4 kompetensi berbahasa. Kemudian ketika kuliah baru saya lebih saya berkomitmen diri ya, bahwa ketika di S1 gitu, saya harus kaya literatur bacaan saya di bahasa Arab. Kalau kompetensi membacanya sudah di pondok gitu ya. Tapi masa S1 itu saya sudah saya berkomitmen untuk memperdalam literatur bacaan saya yang berbahasa Arab. Apalagi di Al-Azhar semua diktat kan berbahasa Arab. Iya, Di Ibu. situ saya melatih dan memperbanyak kosakata saya dengan, misalnya ada makna yang saya tidak pahami ya, saya pakai kamus yang dari Arab ke Arab. Nah, itu memperkaya, bukan dari Arab ke Indonesia. Iya. Seperti Jadi- kamus apa itu namanya, Al-Mujid gitu ya. Itu kan dari Arab ke Arab. Di situ lebih memperkaya lagi. Kemudian saya juga banyak komunikasi dengan native speaker, an-natiq al-asli, dengan orang Arab asli. Nah, di situ lebih lagi melatih keterampilan kita, skill berbahasa kita. Kemudian yang kedua, ketika S2 ya saya kemudian belajar meneliti dengan bahasa Arab. Kemudian ya S3 ya kita memproduksi keilmuan dengan berbahasa Arab. Nah, itulah rentetan khidmah kita pada bahasa Arab ya. Selain juga memperluas jejaring dengan memperluas networking dengan orang Arab asli, baik itu kolaborasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ibu. Di antara- Tadi S1-nya di Mesir ya Ibu, Oh, iya. di Kairo. Nah, di Kairo ini dengan di Indonesia apa sih perbedaannya Ibu belajar bahasa Arabnya? Perbedaan yang paling mencolok tentunya karena kalau di Arab ya kita langsung menghadapi atau berhadapan dengan natik asli ya, penutur asli bahasa Arab. Kemudian kedua, budaya, kita langsung melebur dengan budaya Arab yang di situ memperkaya intensitas kita, bahwa memang antara bahasa dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dilepas ya. Juz'un la yatajazza gitu ya. Jadi yang harus satu kesatuan. Situlah keuntungan terbesar saya ketika saya belajar langsung di negeri Arab gitu ya, dalam hal ini adalah Mesir, adalah saya langsung menghadapi natik asli. Yang kedua adalah budaya gitu ya. Kemudian selain itu menelusuri apa itu sejarah gitu ya, dan mempelajari situs-situs peradaban dunia yang mana banyak diawali oleh bahasa Arab tadi. Ini mungkin nanti bisa jadi inspirasi juga buat kampus-kampus di Indonesia gitu Ibu. Apa sih dari keunggulan gitu kampus bahasa Arab di Mesir gitu? Soalnya kan sangat terkenal mungkin ya Ibu. Bahkan kadang teman-teman saya tuh pengen kuliah ke Al-Azhar, Kairo gitu Ibu. Apa sih keunggulannya di sana yang mungkin bisa ditiru kita yang ada di sini gitu Ibu?
Eh, kalau misalnya di Azhar ini kan sebenarnya jurusannya dia jurusan bahasa Arab ya. Jurusan bahasa Arab murni, bukan pendidikan. Yang, Oh yang iya. pendidikan tuh yang S2 sama S3. Yang satu di sini jurusan bahasa Arab. Nah, di sini saya banyak belajar tentang syair-syair sastra gitu ya. Literatur-literatur Arab gitu. Em, yang membedakan mencolok ya lebih ilmu alatnya lebih kuat karena yang kita pelajari adalah kitab-kitab turos ya, seperti Alfiya Ibnu Malik itu Awdahul Masalik, kemudian ini kok saya lupa ya, bentar. Saya lupa nama kitabnya. Pokoknya itu Tuntunan sholat, tuntunan saya lupa. Pokoknya kita lebih dalam kitab-kitabnya yang kuat, kemudian belajar langsung dengan orang Arab asli. Dosen-dosennya kan kalau dosen di Azhar itu minimal dia S3 ya, nggak ada yang S2 S1 apalagi nggak ada. Jadi Iya Ibu. minimal adalah S3 dan lebih banyak profesor di situ. Kemudian sukanya lagi saya selain apa ya, keilmuannya itu kuat dan berakar, yaitu dosen-dosennya juga banyak mensupport kami. Mereka beliau-beliau yang hebat-hebat, karya-karya punya karya nyata. Diktat kuliahnya semua karya dosen. Masya Allah. Itu menjadi teladan bagi kita. Ya, itu bisa menjadi inspirasi buat kita di Indonesia bahwasanya materi ya Ibu yang diajarkan itu merupakan karya-karya dari dosennya gitu. Nah, baik Ibu. Kemarin saya Iya, juga selain itu juga jadi kami satu kelas itu 400-an atau Masya Allah, 200 lebih ya. Jadi kelasnya tuh gimana kayak itu biasa. Ibu? Iya, biasa. 400-an. Iya. Tapi Jadi kondusif ya Ibu. sebenarnya kondisinya kan dosen pakai mic ya, pakai mic ketika ini ya, kondisinya kita nggak terlalu banyak intens berdua dengan dosen ya itu. Tapi ya Di salah satu tantangannya ya Ibu. tantangan. Tapi ya enaknya adalah karena kita samping kanan kiri kita ya orang mancanegara gitu. Saya pernah ya, samping saya orang Malaysia, orang Jepang, orang Amerika, orang Kazakhstan, orang Libanon, banyak 400 tuh kan ya banyak. Iya, Pokoknya kelasnya campur-campur. tuh kayak bioskop. Kayak bioskop ya. Kalau pernah ke bioskop ya disitulah kelas kita. Ya, memang bisa Iya, nggak tinggi. bisa bayangin Ibu 400 bioskop aja itu kayaknya cuman 50-an 100-an. Lebih dari 200 lah, kurang Iya. lebih 400. Oke, kemudian kemarin saya juga pernah melihat nih Ibu perjalanan ke Turki sepertinya ya Ibu. Nah, itu bisa diceritakan mungkin Ibu, kita berbagi pengalaman bagaimana Ibu nih bisa ke Turki, kemudian apa saja yang tutorial ke Turki. ini apa saja di sana gitu. Apa yang dilakukan nih? Oh, ya. Kemarin saya melihat Ibu itu kunjungan ke Turki, nggih, Ibu. Nah, itu gimana sih Ibu kok bisa ke Turki? Kemudian apa saja yang kemudian Ibu untuk dalam tujuan apa gitu kunjungan ke sana, Ibu? Baik. Tahadus binilmah ya, alhamdulillah saya dalam 3 tahun berturut-turut ini tiap tahunnya ke luar negeri Masya gitu ya. Allah. Pertama ya karena saya di IO gitu ya, sebelumnya saya di IO International Office di Madura. Tahun 2023 ya 2023 pas setelah saya lulus S3, kan saya S3 tubel ya maksudnya, kemudian saya balik ke kampus itu saya langsung di IO. 2023 saya ke Malaysia sebagai panitia konferensi internasional kerjasama antara UIN Madura dengan UKM Universitas Kebangsaan Malaysia ya. Kemudian tahun 2024 saya panitia dari panitia Student Mobility Program SMP, program dari Warek 3 yaitu kerjasama internasional. IO diminta untuk jadi panitia inti di sini atau officialnya. Saya kembali lagi ke Malaysia dan
Singapura. Insya Allah bolak-balik Dari luar situ negeri Ibu. ke IIUM, kita mengadakan konferensi di IIUM dan juga student mobility program bersama mahasiswa UIN Madura dari lintas prodi pilihan ya. Kemudian tahun kemarin, tahun ketiga, saya alhamdulillah ke Turki tahun 2025 ya. Saya ke Turki dan Saudi ya. Turki dan Saudi Arabia. Di Turki di sini banyak ya programnya, sangat banyak. Kita konferensi riset ya, kemudian visiting lecture. Saya mengajar mahasiswa Turki di Istanbul Aydin University ya, di Universitas Istanbul Aydin namanya ya, Aydin, Universitas Aydin. Kemudian maaf, yang konferensinya di Istanbul University, yang visiting lecture dosen tamu di Istanbul Aydin University, kemudian riset, kemudian podcast. Saya juga diundang saya diundang di podcast salah satu channel di Turki, Ataba namanya, nama channelnya adalah Ataba gitu. Kemudian itu 10 hari di sana, kemudian setelah itu lanjut ke Saudi Arabia. Ya pertama umroh sekaligus ya, satu trip kita. Pertama umroh, kemudian kita juga kunjungan ke kampus-kampus yang ada di Mekah dan Madinah Munawwarah. Di Mekah yaitu di kampus ya Allah, Ummul Qura, maaf, Jamiat Ummul Qura, dan di Madinah kampus Universitas Islam Madinah. Situ kami juga melakukan riset juga di sana, dan ke perpustakaan yang ada di WIM. Kami juga melakukan wawancara dan lain sebagainya dengan beberapa akademisi yang ada di sana. Masya Allah, banyak sekali ya Ibu. Berarti semua yang Ibu dapatkan gitu, itu semua berkat belajar bahasa Arab gitu ya Ibu. Ya, Mulai dari ya. Ya mungkin bisa diceritakan Ibu dari belajar bahasa Arab nih apa saja kemudahan-kemudahan yang Ibu dapatkan gitu. Banyak sekali ya yang tidak bisa saya tuh kalau menuliskan tuh rasanya udah ya, maksudnya banyak sekali di sini. Saya ingin berbagi ke para mahasiswa, para akademisi bahasa Arab gitu ya. Masya Allah, berkah dari belajar bahasa Arab ini luar biasa. Selain tadi di bidang akademik, di bidang intelektual, di bidang jejaring internasional, ada juga pengabdian masyarakat ya. Mahasiswi banyak, dan mahasiswa bahasa Arab ada beberapa yang saya ajak untuk terjun lapangan ya, untuk pengabdian masyarakat. Kebetulan dalam hal pengabdian masyarakat ini kita alhamdulillah lebih dari 15 desa kering yang kita dampingi untuk bantuan pengaliran air bersih atau sumur bor. Itu semua kita bisa bantu daerah-daerah kering dengan bantuan sumur bor dan segala perangkatnya, itu semua lewat pintu bahasa Arab, karena donaturnya dari Timur Tengah, dari orang Arab, baik itu dari Libya, dari Libanon, dari Qatar, dari Kuwait, dari Saudi Arabia, dan macam-macam, lebih dari 15 tempat. Itu semua di mana kalau bukan karena bahasa Arab? Saya hanya sebagai mediator, saya hanya sebagai fasilitator, saya hanya sebagai komunikator. Saya nggak mungkin bisa terjun ke masyarakat desa kalau saya tidak dibantu atau ditopang dengan biaya yang dananya itu adalah dari orang Arab. Orang Arab mereka kan banyak yang dermawan ya, yang mau membantu. Itulah bahasa Arab hadir sebagai medium tunggal, medium paling utama, medium yang sangat berarti gitu. Itulah diantara berkah dari bahasa Arab. Iya, Masya Allah. Banyak sekali ya teman-teman. Jadi itu merupakan inspirasi juga bagi kita bahwasanya belajar bahasa Arab itu bukan hanya di akademik keunggulannya, bukan hanya kita nantinya keluarannya bisa jadi dosen atau mengajar bahasa Arab, tapi banyak sekali. Salah satunya bahasa Arab sebagai diplomasi ya Ibu, untuk nantinya kita banyak membantu masyarakat gitu. Seperti tadi yang diceritakan Ibu Maisaroh, untuk inspirasi kita bersama. Dari bahasa Arab bisa membantu banyak masyarakat
desa yang mengalami kekeringan dengan bantuan sumur gitu. Nah, kemudian di sini Ibu tadi perjalanannya sangat panjang ya Ibu, dan bahkan semangat Ibu Masya Allah luar biasa sekali gitu ya. Dan sekarang dari perjalanan awal gitu Ibu, karir Ibu sampai sekarang menjadi Kaprodi PBA, mungkin diceritakan sedikit karir Ibu gitu. Apakah langsung menjadi Kaprodi sekarang, kan belum tentu gitu Ibu. Oh ya. Ya, dari Saya masuk ke kampus UIN Madura ini maksudnya saya mulai mengabdi di sini tahun 2019 ya. Kebetulan dipanggil sebagai abdi negara ya. Abdi negara, dosen di ini, dan saya asli Bangkalan. Perjalanan dari Bangkalan ke Pamekasan kan sekitar 3 jam lah ya kurang lebih, Masya Allah. atau 2 jam setengah sampai 3 jam lah gitu ya. Nah itu eh, yang mana sebelumnya saya waktu di Bangkalan ya saya mengajar jurusan bahasa Arab juga di dulu namanya STAIS ya, STAIS Syekhona Khalil, kampus iya, swasta Ibu. di Bangkalan gitu selama kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun saya mengajar di sana. Kemudian ada panggilan abdi negara ya, saya ke Pamekasan. Eh, kemudian setelah PNS gitu ya, saya diminta menjadi sekprodi, diamanahi sebagai sekprodi PBA. Sekprodinya Ustadz Raden Haji Taufikur Rahman. Oh, di tahun berapa itu Ibu? Ya, tahun 2020 sampai 2022. 2021. 2021 ya. Karena saya kemudian tubel ya ke tugas belajar S3. Makanya saya istilahnya pamitan dulu karena harus fokus S3. Maka di situ pas diganti di Ustadz Rehan ya. Ya, Baru tahu ini saya Ibu, kalau baru Ibu tahu. pernah jadi sekprodi. Memang sebentar. Di situ. Jadi ya pernah. Kemudian fokus S3, jadi saya resign gitu. Kemudian IO setelah S3 tadi yang saya ceritakan, kemudian ke IO diamanahi di IO International Office, kemudian yang sekarang diamanahi di Kaprodi PBA, yang saya anggap ini bukan jabatan ya, tapi tanggung jawab saya bagaimana tanggung jawab kami untuk membangun ekosistem akademik yang progresif, yang maju, yang hebat ya, yang unggul. Oke Ibu. Nah, sekarang Ibu menjadi Kaprodi PBA UIN Madura, mungkin apa saja nih ide-ide nanti atau terobosan-terobosan yang akan Ibu lakukan untuk kemajuan Prodi PBA nih? Mungkin sedikit diceritakan, sedikit berbagi untuk kami. Mungkin dipisah antara kelembagaan dengan kemahasiswaan ya. Kalau di kemahasiswaan kalau di saya kurang konsen, nanti bisa dekat ini. Enggak yang kelembagaan tadi. Jadi kalau gini aja, ini langsung ke ini aja. Nah, untuk program-program untuk peningkatan kemahasiswaan ya di mahasiswa ini, kita ingin sekali mahasiswa tidak hanya aktif di kelas, dan bahasa Arab tidak hanya hidup di kelas, tapi bahasa Arab hidup dalam keseharian kita, dalam ruh kita, ibadah kita, keilmuan kita, termasuk juga bahasa Arab, termasuk juga mahasiswa menggunakan bahasa Arab itu tidak hanya di ruang kelas, tapi di banyak ruang alternatif. Nah, diantaranya adalah pengembangan soft skill. Pengembangan soft skill yang ada apa saja, yaitu podcast, kemudian nulis opini harian ya, kemudian konten berbahasa Arab, konten edukatif, intelek gitu ya. Dan juga bidang jurnalis, ada ekoran, menulis menulis di ekoran di sini, media digital media digital. Selain soft skill juga ada lomba-lomba ya, bukan selain itu. Ya Allah, banyak indikat ini. Lomba, kita mendukung pada adanya lomba-lomba untuk meningkatkan skill kebahasaan mahasiswa ya, baik itu tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Nah, selain soft skill ada juga di bidang karya ilmiah. Karena kita akademisi ya, sarjana itu tugas utamanya menulis dan membaca. Nah, gitu ya. Menulis dan membaca. Dengan menulis dan membaca maka kita mengadakan membuat program academic writing, pelatihan academic writing di situ. Dan tentu harus banyak berkolaborasi ya, kolaborasi baik itu antar mahasiswa dan juga dengan dosen, tampil di berbagai konferensi, menulis di di jurnal, juga ajang kompetisi kepenulisan, juga bahkan tugas akhir pun sekarang ya kita harus ke artikel ya, lebih ke artikel dibanding skripsi. Masya Allah, yakin nih nggak mau masuk PBA Win Madura. Ya, kedepannya PBA Win Madura, Masya Allah banyak sekali proyek-proyek yang akan dikembangkan di program-program PBA Win Madura ke depannya. Kemudian ini Ibu, sorry. Agak aneh. Emang kan unlike gini ya daripada tadi ya. Enakan gini. Nah, ini kan berbasis pengalaman ya. Lanjut. Iya, berarti banyak sekali program untuk peningkatan skill mahasiswa baik dari digital, kemudian Lanjut. Tapi banyak sekali ya Ibu untuk menumbuhkan skill mahasiswa baik di bidang maharo kitabah, kemudian maharo kalam dan maharo yang lainnya gitu Ibu. Baik dari segi podcast, ekolam, kemudian ekoran ya Ibu ya. Ekoran ya dan banyak lain lagi. Nah, di sini Ibu yang sangat menarik di podcast ini ya Ibu untuk kita bahas karena ini perdana ya Ibu. Benar, perdana kita. Nah, ini awal mula muncul ide untuk podcast ini gimana sih ceritanya Ibu? Berawal dari keresahan atau tiba-tiba muncul aja gitu Ibu? Tentu berawal dari keresahan ya, karena saya melihat mana sih suara mahasiswa PBA gitu. Kelas kayak banyak yang adem-ayem gitu. Mana suaranya? Iya. Kalau saya tuh suara dari sini tuh sampai berapa kilometer kayak masih kedengeran ya. Karena di pondok dulu suka teriak-teriak. Emang dipaksa kita berbicara tuh harus dipaksa. Ya, harus dipaksa, jadi saya udah biasa teriak-teriak gitu. Di kelas tuh adem ayem dengan berbagai keresahan juga dan fasilitas yang ada gitu ya. Ya saya di antara keresahan tadi ya yang mahasiswa kebanyakan adem ayem gitu ya. Kemudian selain itu juga melihat untuk beradaptasi dengan zaman sekarang kita. Zaman ini mahasiswa sekarang hidup hidup di era digital kita sekarang hidup di era digital, era audiovisual, era instan, era artikulasi diri, eksistensi diri. Nah, menjawab itu semua dari keresahan dan juga tuntutan zaman era digital ini ya. Selain dari dua itu juga kurikulum kita kan ini ya, kita MBKM yang menuntut untuk kita lebih kreatif dan inovatif ya, bahwa ruang belajar itu tidak hanya di kelas tapi kita harus ada kreasi-kreasi baru. Nah, muncullah diantaranya adalah podcast ini gitu. Nah, ingin sekali mahasiswa gitu ya untuk tampil untuk lebih bisa meningkatkan skill berbicaranya dan juga mengartikulasikan diri, mengeluarkan ide-ide kritisnya gitu ya dan argumentasinya. Masya Allah sekali ya Ibu. Nah, di sini kan di antara sekian banyak media digital gitu itu Bu, baik ada YouTube, kemudian sekarang konten-konten gitu. Kenapa lebih memilih podcast gitu Ibu? Kenapa nggak yang lain? Mungkin kayak film, pembuatan film atau apa? Kan itu juga membantu skill mahasiswa dalam kalam gitu. Ya, semuanya boleh. Ya, berarti untuk kedepannya nanti insya Allah ada gitu, tidak menutup kemungkinan. Bahkan ya bikin film juga gitu. Oh iya. Kalian belanja kayak di Pak Apollo kemarin juga.
Iya, Semuanya, Ibu. pokoknya semua yang dia menuntut meningkatkan dan menguatkan skill kita, kreativitas, inovasi, ya itu harus kita gerakan semua. Nggak melulu di podcast semuanya. Makanya semua masing-masing mahasiswa harus harus muncul, bakat potensinya harus muncul. Kita harus kenal itu gitu loh. Semuanya harus ada dalam lingkaran ekosistem akademik kita. Jangan ada yang mutazilah gitu. Jangan ada yang menyendiri. Harus ada akan kita data. Masing-masing mahasiswa harus ada dalam lingkaran ekosistem akademik kita dengan segala program kita yang ada gitu. Berarti nanti Ada yang basisnya lain kayak nanti. ekstrakurikuler gitu, Ibu. Oh, iya. Wajib salah satunya gitu. Wah, ide kreatif itu, Ibu. Ide menarik, sangat-sangat Karena menarik. harus hidup, bahasa harus hidup. Nah, nantinya podcast ini sebagai wadah mahasiswa itu arahnya kemana, Ibu? Maksudnya nanti akan berkelanjutan sebagai pengembangan soft skill mahasiswa di bidang kalam, atau nanti akan dikembangkan bagaimana lagi, Ibu, untuk kedepannya? Tidak hanya maharah kalam ya, tidak hanya skill berbicara, tapi juga mengartikulasikan ide. Kan di sini kan kita bebas ya, kita mengartikulasikan ide, berpikir kritis, menyampaikan gagasan gitu. Teamwork, akan ada teamwork juga, terus juga adaptif dengan kemajuan teknologi. Dengan di sini kan kita sebenarnya sudah terintegrasi dengan kemajuan teknologi, antara ilmu dengan teknologi gitu ya. Nah di situ jadi ya itu semua seperti kalau dalam saya disertasi saya itu kan berbasis HOTS ya, higher order thinking skills, yaitu kita kompetensi berbahasa di sini berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, saya kira sejalan dengan itu ya. Di sini podcast tidak hanya keterampilan berbicara, tapi juga kita berdaya kritis dan Menyampaikan artikulasi ide-ide semua gitu ya. yang- Ya, sangat menarik ya. Jadi podcast di sini bukan hanya untuk kita menampilkan kemampuan kalam kita atau meningkatkan mahara kalam, tapi juga untuk melatih kemampuan berpikir kita, menuangkan ide-ide kreatif kita, juga tadi katanya tentang teamwork gitu, tentang kerjasama. Nah, ini sungguh sangat menarik. Jadi podcast bukan tentang berbicara saja, tapi juga tentang ide. Nah, kemudian di sini Ibu, yang menarik juga salah satunya nama podcastnya ya, Ibu. Oh, iya, Nama iya. podcastnya Arabiatuna Bimadura. Ini awal mulanya gimana sih, Ibu? Kok bisa dinamakan Arabiatuna Bimadura? Ada Bimaduranya, itu menurut saya lumayan menarik karena kita Madura kemudian ditampilkan. Itu apakah memang ada integrasi lokal, memang mau dicantumkan atau bagaimana, Ibu? Ya, terima kasih, menarik sekali pertanyaannya. Baik, nama podcast ini Arabiatuna Bimadura, ini nama yang kita rumuskan bersama ya. Waktu itu kita FGD bersama tim media PBA, sekretaris PBA, juga tim podcast dan tim academic writing. Kita kumpul bersama, saat itu kita di antara pembahasan kita adalah merumuskan nama podcast ini gitu ya. Akhirnya Ibu Sekretaris, Ibu Nurdiana Arifah MPD, beliau mengusulkan nama Arabiatuna Bimadura. Kurang lebih kalau bisa saya memaknai gitu ya maksud beliau, biar nanti ada podcast sendiri juga. Oh, untuk iya. beliau ya. Tapi kurang lebih saya maknai dengan bahwasanya Arabiatuna di sini adalah bahasa Arab kita. Bahasa Arab kita ini menunjukkan identitas kita gitu ya, bahwa bahasa Arab itu tidak hanya milik orang Arab ya, tapi milik kita semua gitu ya. Arabiatuna Bimadura dalam konteks lokal. Jadi bahasa Arab itu yang merupakan bahasa internasional, bahasa global, tapi kita tarik dalam konteks lokal kita. Sehingga di situ ya tentu ada romantisme, ada Iya. perpaduan antara global dengan lokal. Gitu loh. Berarti kita juga akan memunculkan Maduranya gitu. Bahasa Arab bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga ada di Indonesia, salah satunya di Madura gitu. Ya, jadi ya apa itu bahasa yang internasional tapi membumi. Oke. Bahasa internasional tapi sangat-sangat harus ya, Ibu, karena bahasa Arab juga bahasa keseharian kita, agama kita gitu. Nah, kemudian di sini
harapan Ibu ke depannya untuk mahasiswa PBA dari program-program tersebut apa Ibu? Tentu harapan besar untuk mahasiswa, kita bersinergi bersama. Kita niat pertama untuk menghidupkan bahasa Arab ya, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi. Bahasa Arab selain sebagai bahasa agama kita, spirit kita bersama mengenal pencipta kita, nabi kita ya, rasul kita. Selain itu dia adalah bahasa ya, pertama bahasa peradaban, bahasa sejarah, bahasa warisan, warisan intelektual. Dia bahasa yang insya Allah ya abadi sepanjang zaman, karena dia selalu bergandengan dengan agama Islam. Jadi yuk kita hidupkan bersama bahasa Arab ini dengan berbagai program cerdas yang kita launching bersama. Ini milik kita semua, milik semua akademisi bahasa Arab, milik semua mahasiswa. Ini diperuntukkan untuk antum semua, untuk Anda semua. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ikuti semuanya dengan penuh aktif dan aktif dan energik gitu ya. Keluarkan semua ide-idenya, kita bangkitkan, kita bersama-sama gitu. Kita bersinergi bersama. Siap Ibu. Jadi di sini Prodi PBA sudah memberikan wadah, sudah mulai membentuk wadahnya, dan diharapkan kepada semua mahasiswa PBA untuk ikut berpartisipasi terhadap program-program yang sudah dirancang bersama gitu. Karena nantinya program-program itu merupakan tempat yang dihususkan untuk mahasiswa PBA dalam mengembangkan semua skillnya. Karena kalau bahasa Arab ada ya tadi adalah bahasa peradaban, ya why not kita bikin peradaban baru melalui bahasa Arab ini gitu. Ya, berarti sesuai ya Ibu dengan jargon PBA gitu Ibu. Gimana Ibu jargon PBA Win Madura gitu Ibu? Ya bersama-sama ya Ibu. Kalau PBA Win Madura berjejaring global, berakar spiritual gitu. Nah, ini maksud dari berjejaring global apa, di balik mana itu Ibu, harapan Ibu dari jargon kita Ibu? Ya, berjejaring global di sini kan bahwa networking kita, komunikasi kita, partner kita, relasi teman-teman kita semuanya orang-orang global, jangan hanya orang lokal. Jadi teman kita nggak hanya lokal tapi nasional dan internasional, sehingga bahasa Arab benar-benar meliputi seluruh ya, makanya kita gini ya, global dunia. Global. Kita merangkul atau kita menyelimuti dunia gitu. Global dunia itu dengan bahasa Arab. Kita bisa untuk itu semua. Karena dengan bahasa kita bisa menguasai dunia gitu kan. Nah, itu berjejaring global, dan berakar spiritual. Jangan lupa kemanapun kita pergi, setinggi apapun posisi atau di mana kita gitu ya, dimanapun kita harus tetap punya landasan pondasi spiritual yang kuat gitu. Nah, bahasa Arab itu adalah juga bagian daripada media untuk kita tanda kutip misalnya berdialog ya dengan pencipta kita. Kita sholat, kita mengaji, kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, pencipta kita, dengan bahasa Arab. Nah, tingkatkan maknai, misalnya kita sholat, kita maknai kita dengan kata itu dengan sedalam mungkin. Itulah perangkat kita untuk dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berakar spiritual. Kemanapun kita, spiritual tetap harus kuat. Berarti nanti tidak menutup kemungkinan ya Ibu, apakah podcast ini juga akan mengundang dari nasional, internasional gitu Ibu? Ya. Kan berjejaring ya, global harus, gitu. Ya benar, diantaranya adalah podcast ini untuk harus menghadirkan para dosen ya, kemudian mahasiswa harus tampil semua, para alumni juga, dan harus juga mengundang tokoh-tokoh internasional. Masya Allah. Jadi harus responsif ya, harus tanggap gitu. Iya. Berarti banyak sekali rancangan-rancangan untuk PBA ke depannya agar lebih maju gitu. Jadi
kita sebagai mahasiswa PBA harus mendukung dan ikut berpartisipasi seaktif mungkin karena Prodi sudah memberikan wadah, maka kita juga harus mampu untuk mengisi wadah-wadah tersebut karena itu semua untuk kebaikan kita nantinya gitu ya Ibu. Oke, sebelum kita tutup mungkin di sini pesan Ibu nih untuk mahasiswa PBA atau menyampaikan motivasi ataupun harapan Ibu gitu. Jangan takut berbicara karena bahasa akan hidup ketika kita berani menyuarakannya. La takhafu min at-tahaddus falughu hayya indama namtiqu biha. Masya Allah. Terima kasih sebelumnya Ibu atas waktunya sudah meluangkan untuk podcast kali ini, podcast perdana. Dan tadi sudah disampaikan dari Ibu banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil mulai dari perjalanannya, kemudian pengalamannya, cerita-cerita motivasinya untuk kita benahi bersama, untuk kita ambil inspirasinya dari Ibu gitu, sehingga beliau mulai dari perjalanan pendidikannya sampai menjadi kaprodi sekarang bisa kita contoh gitu, bisa kita teladani. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.